Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, di antara kisah-kisah para nabi yang mempunyai nilai spiritual yang tinggi, nilai sufistik, nilai ma'rifatullah, adalah kisahnya Nabi Musa yang mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Ini diceritakan dalam surat Al-Kahfi, yaitu ketika suatu saat Nabi Musa berkhutbah di depan Bani Israel, kaumnya. Kemudian ada yang bertanya, "Ya Musa, adakah orang yang paling alim setelah kamu?" Karena Nabi Musa merasa dia yang paling alim, maka dia berkata, "Tidak ada kecuali saya." Karena dia merasa orang yang kalimullah, mendapatkan gelar kalimullah, yang bisa berbicara dengan Allah. Kan tapi di situ Allah menegur, "Tidak ya Musa, bahwa ada orang, hambaku yang lebih alim darimu, maka carilah dia." Sehingga sifat seorang yang alim, kalau mendengar ada orang alim lagi, dia ingin berguru kepadanya. Berbeda dengan kita kebanyakan, bahwa kalau ada orang yang lebih dari kita, kita biasanya hasad, iri, tersaingi. Maka sifat orang alim adalah apabila ada orang alim lain, maka dia berniat untuk berguru kepadanya. Maka singkat cerita, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir dengan pertanda apa? Dengan tanda suruh membawa ikan. Ya, suruh membawa ikan. Kalau seandainya nanti ikan itu lepas, maka itulah tandanya bahwa akan bertemu dengan orang tersebut, yaitu Nabi Khidir. Walaupun ada perbedaan pendapat bahwa Nabi Khidir itu apa, nabi atau bukan, atau hanya orang soleh. Memang dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci, akan tapi hadislah yang menceritakan. Ini ceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82. Sehingga ketika Nabi Musa memulai perjalanannya dengan seorang teman, yaitu biasa, Nabi itu, apalagi Nabi Bani Israel, pergi selalu dikawal oleh pengawalnya, yang diceritakan dalam ini namanya ya Yusa bin Nun, yaitu pembantunya. Seperti kalau ke dalam Fir'aun, Harun sebagai pengawalnya, walaupun dia juga seorang nabi. Kemudian Nabi Musa berkata dia tidak akan berhenti sampai pada 2 pertemuan laut. Sampailah di situ dan beristirahat. Kemudian ternyata benar tandanya bahwa ikan yang dibawa Nabi Musa itu lepas. Itu baru tahu setelah Nabi Musa ingin makan, ya, ingin istirahat makan. Ya, itu juga Nabi Musa menduga bahwa ikan itu, ya, dalam satu riwayat dikatakan bahwa ikan itu sebenarnya untuk dimakan. Akan tapi itulah tanda bahwa akan bertemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, hingga ikan itu hidup lagi. Kenapa ini? Ya, kisah ini dikatakan mempunyai nilai tinggi karena hanya orang-orang tertentulah yang bisa memahami kisah ini, karena di luar akal sebagaimana mestinya. Hingga singkat cerita bertemulah dengan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa mengutarakan niatnya untuk berguru. Kemudian dimulailah dengan perjalanan, yaitu menyeberang ataupun menaiki sebuah perahu, menyewa sebuah perahu. Kemudian disinilah mulai ada kejanggalan, ya, suatu keanehan bahwa perahu itu dilubangi oleh Nabi Khidir, atau di riwayat lain dikatakan perahu ini diambil papanya, salah satu papanya, sehingga bocor. Ini yang membuat Nabi Musa mulai protes. Sebelumnya ada perjanjian, boleh kamu mengambil ilmu dari saya, boleh berguru, tapi jangan terlalu banyak bertanya. Baru sekali saja ada kejadian itu, maka Nabi Musa, nabi yang kritis, selalu bertanya, "Kenapa engkau lakukan ini?" Apa jawab Nabi Khidir? "Kamu tidak akan sabar mengikutiku." Oke lah, setelah itu berjalannya waktu, kemudian Nabi Khidir bertemu anak muda,
Ada riwayat mengatakan anak muda, ada yang anak kecil, kemudian dibunuh. Ini lagi menjadi kisah yang aneh lagi. Kembali Nabi Musa protes. Ya Tuhan, kenapa engkau membunuh jiwa yang tidak berdosa? Sekali lagi, kamu tidak akan sabar mengikutiku. Kalau nanti suatu saat ada kejadian lagi, kamu bertanya lagi, maka janganlah mengikutiku. Benar, dia juga berkata, Nabi Musa, setelah ini saya tidak akan bertanya lagi. Tibalah di suatu kampung, kemudian kedua orang ini ingin dijamu, ingin disuguh, kan tapi tidak ada satupun orang yang mau menjamunya. Setelah itu Nabi Khidir melihat ada rumah yang rusak, kemudian diperbaiki, diberdirikan lagi dengan kuat. Ini juga menjadi keanehan bagi manusia. Kenapa? Orang yang satu kampung bakhil, pelit, tapi kenapa engkau masih tolong? Nah, sekali lagi Nabi Khidir berkata, kamu tidak akan sabar mengikutiku. Maka dari itu inilah akhir dari pertemuan kita. Akhir dari pertemuan kita, karena kamu tidak akan sabar mengikuti apa yang aku lakukan. Karena apa? Sesuatu hal yang biasa bagi orang yang dekat dengan Allah, sesuatu hal yang biasa. Karena apa? Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah semua itu berlalu, maka Nabi Khidir menjelaskan tentang apa yang dilakukannya. Yang pertama adalah ketika merusak perahu. Karena apa? Di depannya ada perompak, ada perampok yang ingin merampok perahu-perahu yang bagus. Maka dengan dirusaknya perahu itu, maka para perampok itu tidak jadi mengambil perahu tersebut. Ini apa pelajarannya? Bahwa kadang-kadang orang alim, orang yang bijak itu berbuat seakan-akan merugikan kita, membuat kebijakan seakan-akan merugikan kita. Akan tapi secara panjang, secara ke depan, ternyata itu bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kadang-kadang kita juga sering seudon kepada yang membuat kebijakan, kenapa begini, kenapa begitu. Ternyata di balik itu ada manfaat yang lebih besar. Ini menggunakan kaidah bahwa melakukan sesuatu kemudaratan itu boleh untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Melakukan sesuatu keburukan itu boleh untuk menghindari suatu keburukan yang lebih besar. Kemudian yang kedua, kenapa dia membunuh anak yang masih kecil, anak yang belum berdosa? Ternyata anak itu adalah anak orang yang soleh, akan tapi kafir. Dikhawatirkan nanti setelah besar akan mempengaruhi orang tuanya. Ini sekali lagi juga mengorbankan satu anak untuk menyelamatkan orang tuanya agar tidak masuk kepada agama anak itu. Dan yang ketiga, yaitu membetulkan dinding rumah tadi di saat penduduknya orang yang pelit, orang yang tidak ramah. Ternyata di situ ada harta anak yatim yang perlu dilindungi. Untuk apa? Nanti kalau besar agar dimanfaatkan orang anak yatim tersebut. Sekali lagi, orang bijak melakukan sesuatu seakan-akan kadang-kadang di luar nalar kita. Akan tetapi itu nanti akan menjadikan manfaat yang lebih besar yang akan datang. Dari semua itu, ternyata Nabi Khidir berkata apa? Di dalam surat Al-Kahfi, wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu malam tastati'u alaihi sabra. Wahai Musa, apa yang aku perbuat ini bukan kemauanku sendiri. Itulah keterangan-keterangan atau perbuatan yang engkau tidak sabar dengannya. Sehingga apa yang dilakukan Nabi Khidir dengan semua keanehan itu ternyata itu petunjuk dari Allah. Sehingga di sini ilmu hikmah dan ilmu akal diuji. Secara nalar, apa yang dilakukan Nabi Khidir ini tidak masuk akal. Akan tapi bagi orang yang mempunyai ma'rifatullah, itu sesuatu yang biasa. Kalau kita nilai benar apa yang diproteskan Nabi Musa, karena mana mungkin orang yang naik perahu membocori perahu sendiri, mana mungkin orang yang masih kecil dibunuh hanya karena keyakinan, dan mana mungkin orang yang berbuat buruk akan tetapi kita balas dengan kebaikan. Akan tapi sekali lagi ini petunjuk dari Allah, sehingga Nabi Khidir melakukan ini
karena dituntun oleh Allah. Nabi Musa protes karena dengan akal pikiran sendiri. Sehingga dua-duanya ini bisa dikatakan sama. Yang satu karena dipetunjuk langsung dari Allah, yang kedua Nabi Musa menggunakan dengan akal sehat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu pelajaran dari ini adalah yang pertama, bahwa orang bijak sekali lagi melakukan sesuatu walaupun seakan-akan itu buruk, akan tapi nanti akan baik untuk selanjutnya, memperbaiki ataupun baik untuk orang banyak. Yaitu kaidahnya adalah melakukan suatu kemudaratan diperbolehkan untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.